Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Adik-adik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah berikan untuk kita bersama-sama duduk di majlis ilmu, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah memberikan kepada kita kebaikan kecuali Allah hantarkan kita untuk duduk di majlis ilmu. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Lihat, Allah sedang menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Maka Allah jadikan hamba tersebut diberikan kesempatan untuk mendalami ilmu syar'i. Maka berbahagialah bagi teman-teman, ibu-ibu semuanya yang hari ini Allah gerakkan hatinya untuk duduk di majlis ilmu. Dan ketahuilah bahwa siapapun yang duduk di majlis ilmu, siapapun yang duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala mempelajari apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka seluruh penghuni langit dan bumi akan mendoakannya. Para malaikat akan mendoakan agar kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya barang siapa yang ingin didekatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka di antara jalan yang harus kita tempuh adalah dengan mencari ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang ia berusaha untuk menempuh sebuah perjalanan. Perjalanan untuk kemana ibu-ibu, teman-teman? Perjalanan untuk menuju sebuah ilmu, ya. Maka ia akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu yang namanya surga itu adalah tempat yang sangat dinanti-nantikan oleh kita semuanya. Surga adalah tujuan terakhir kita. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita sudah sampai di akhirat nanti, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa kehidupan dunia ini hanya sebentar. Kehidupan dunia ini hanya sebentar. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita. Dan kita tidak pernah tahu kapan Allah memanggil kita. Bisa 1 menit lagi, bisa 2 menit lagi, bisa setengah jam lagi, atau mungkin tadi subuh adalah salat terakhir kita. Janganlah kita terperdaya dengan dunia yang sebentar ini, karena sejatinya perjalanan kita menuju akhirat masih panjang. Bekal yang kita kumpulkan belum tentu cukup, dan kehidupan di dunia ini diantara tujuannya adalah untuk berbekal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Apa yang ditanyakan oleh para sahabat? Kata beliau, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas sesungguhnya? Mahwal akyas." Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang cerdas yang sesungguhnya, ya teman-teman kan sekarang Masya Allah ada yang bersekolah di SMA favorit, di universitas favorit di Yogyakarta ini, ya. Apakah definisi cerdas itu adalah orang yang memiliki IQ tinggi? Ternyata tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan berbekal untuk hari setelah kematian. Itu orang cerdas. Orang cerdas adalah orang yang dia tahu bahwa kehidupan dunia ini hanya sebentar saja. Dia tahu bahwa nanti kelak adanya hari kebangkitan. Kita semuanya akan berada di alam kubur. Semua yang ada di dunia ini pasti akan menemui yang namanya kematian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri kita pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Dan tidaklah kita hidup di dunia teman-teman kecuali kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Dan ini adalah bagian dari akidah. Jadi dari yang saya tadi ucapkan dari pertama sampai sekarang itu semuanya berhubungan dengan akidah. Keimanan kita kepada hari kebangkitan, keimanan kita dengan hari yaumil akhir, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah, keimanan kita dengan adanya surga dan neraka, itu semuanya berhubungan dengan akidah. Masya Allah. Maka dari itu orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang dia berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu yang Allah beri sebagai modal untuk beramal solih, untuk memperbanyak ibadah. Untuk apa dia memperbanyak ibadah? Untuk menjadi bekal. Bukankah ketika kita meninggal dunia teman-teman, semua apa yang ada saat ini bersama kita akan kita tinggalkan? Yang tersisa hanyalah amal salih, keluarga, harta, semua tidak akan kita bawa. Dan amal salih yang akan menemani kita di gelapnya kubur, di panjangnya perjalanan kita menuju akhirat adalah amal solih yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa amal solih yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal solih yang berlandaskan akidah yang benar. Jadi ini nanti hubungannya seperti itu. Jadi dari awal saya ingin mengajak ya teman-teman, kenapa sih kita dihidupkan di dunia ini? Di antaranya tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Seseorang, teman-teman, ketika hidup di dunia ini dia tahu tujuannya. Dia tahu untuk apa diciptakan. Itu akan menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Dia akan menjalaninya dengan semaksimal mungkin karena dia tahu tujuannya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak tahu tujuannya, maka biasanya akan kebingungan di tengah jalan. Coba kalau boleh saya tanya, ibu-ibu ada yang pernah naik pesawat atau kereta? Coba teman-teman, adik-adik, ada cung tangannya siapa yang pernah naik pesawat atau naik kereta? Masya Allah. Sebelum kita naik pesawat atau naik kereta, sebelum kita membeli tiket, itu kita sudah tahu belum sih tujuannya ke arah mana? Sudah tahu ya? Ada nggak orang beli tiket kereta, tiket pesawat tapi masih bingung tujuannya kemana? Kan nggak ada. Pasti dia tahu. Saya mau kemana? Gitu nggak? Begitulah seharusnya seorang muslim. Kita hidup itu harus tahu teman-teman. Tujuan kita itu akan kemana? Di antara tujuan kita adalah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tujuan kita dihidupkan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk memperbanyak amal salih yang akan menjadi bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah teman-teman, tidaklah seseorang yang memiliki tujuan hidup dengan akidah yang benar pasti ia akan tegar dalam menghadapi kehidupan dunia. Orang-orang yang tidak memiliki iman kepada Allah, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang tidak memiliki akidah yang benar di dalam kehidupan ini, dia akan mudah rapuh dalam menghadapi kehidupan. Diibaratkan akidah itu seperti pondasi dalam sebuah bangunan. Rumah atau gedung yang memiliki pondasi yang kuat, maka ketika datang suatu hari gempa atau yang lainnya, maka dia atas izin Allah akan tetap kokoh. Atau akidah juga diibaratkan seperti akar dalam sebuah pohon. Semakin kuat akar dalam sebuah pohon, akarnya semakin kuat ya ke dalam bumi, maka pohon tersebut ketika ada angin bertiup kencang dia akan kokoh, berdiri tegak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seorang muslimah ketika ia memiliki akidah yang benar di dalam kehidupannya, seberapapun banyak ujian yang Allah berikan kepadanya, dia akan tegar dalam menghadapinya. Subhanallah. Cobalah lihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka ditimpa sebuah hal yang menurut mereka tidak sesuai dengan harapan, rata-rata mereka akan berlari
kepada sebuah peristiwa bunuh diri. Iya atau iya teman-teman? Iya kan? Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak memiliki akidah yang benar, rata-rata kalau misalnya diberikan sesuatu yang tidak sesuai harapan, putus dengan pacarnya misal, contoh, kira-kira atau dia tidak mendapatkan pekerjaan yang diharapkan, rata-rata orang yang tidak beriman, tidak meyakini adanya Allah, rata-rata mereka apa coba? Bunuh diri. Tapi orang yang memiliki akidah yang benar, yang dia tahu bahwa yang namanya bunuh diri itu adalah bukan solusi yang terakhir, bunuh diri itu bukan solusi dari sebuah permasalahan, karena dia paham bahwa orang yang bunuh diri kelak nanti di akhirat ia akan diadab sesuai dengan apa yang ia lakukan di dunia. Kalau ada orang bunuh diri, menjatuhkan diri dari atas gedung, maka nanti di akhirat Allah akan jadikan ia diadab setiap hari dijatuhkan dari atas tempat ketinggian terus. Ada orang yang bunuh diri meminum racun, maka Allah jadikan adabnya bagi orang ini meminum racun. Ya. Dan itu adalah sebuah penderitaan. Orang yang beriman, orang yang memiliki akidah yang benar teman-teman, apapun yang Allah berikan kepadanya, di waktu ia hidup, ia akan menjadi hamba Allah yang tegar dalam menghadapi kehidupan ini. Dan ketahuilah bahwa semua apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kehidupan kita itu adalah yang terbaik. Dan ini bagian dari akidah. Seorang muslim, seorang muslimah, ia harus menyadari bahwa apa yang Allah berikan kepadanya, baik itu sesuatu yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan, merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada sesuatu yang baik menurut kita, namun belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ada sesuatu yang menurut kita tidak baik tapi menurut Allah adalah yang terbaik. Dalilnya mana? Ada dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Dan ini bagian dari akidah yang benar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dia mengatakan sesuatu itu tidak baik, tapi ternyata menurut Allah baik. Dan sesuatu yang menurut manusia adalah hal yang dicintai, yang baik, namun menurut Allah belum tentu baik. Contoh misalnya, ada dulu, zaman dulu itu ada diperintahkannya yang namanya peperangan. Ya, menurut teman-teman, ibu-ibu semuanya, peperangan itu sesuatu yang menyenangkan atau tidak sih? Tidak menyenangkan, karena harus berpisah dengan anak istri, ya enggak? Harus meninggalkan kampung halaman, yang meninggalkan tempat tidur yang biasa dia tidur di dalamnya. Namun ternyata itu baik menurut Allah. Orang yang memiliki akidah yang benar, kenapa kita harus memiliki akidah yang benar? Karena akan menjadikan hidupnya itu tegar, ya. Orang yang memiliki akidah yang benar, apapun yang Allah beri, dia mindsetnya mulai, ya Allah ini adalah yang terbaik. Ya Allah ini adalah yang terbaik. Dan dia akan menjadi tenang, tegar dalam menghadapi kehidupan ini. Saya banyak sekali ibu-ibu, teman-teman, para akhwat, ibu-ibu yang ada yang bertanya, misalnya dalam kajian gak ada, kadang ada yang bertanya, nanti setelah saya mengisi gitu langsung antri itu bertanya. Padahal yang saya harapkan bertanya di majelis. Ya. Dan di antara sekian banyak akhwat itu rata-rata bentuk pertanyaannya adalah curhat. Ada yang curhat tentang suaminya, ada yang curhat tentang ibunya, ada yang curhat tentang ibu mertua, ada yang curhat tentang anaknya, macam-macam. Saya hanya mengatakan bahwa kita semua itu diuji oleh Allah dengan ujian yang berbeda-beda. Dan yakinlah apa yang Allah berikan kepada kita hari ini itu adalah yang terbaik. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, ya sungguh menakjubkan apa yang terdapat pada diri seorang mukmin. Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dia mendapatkan sebuah ujian, sesuatu yang tidak diharapkan, maka ia pun bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Lihat, alhamdulillahi ala kulli hal.
Jadi kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, sikap kita, kalau kita sudah memiliki keyakinan, mindset bahwa semua itu adalah yang terbaik, maka kita akan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Contoh lagi, ada orang yang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini. Menurut orang yang diuji sakit, sakit itu sesuatu yang enak atau tidak? Tidak enak. Ya, Ibu pernah sakit? Pernah, alhamdulillah sekarang disembuhkan oleh Allah ya. Namun ternyata sakit itu baik menurut Allah. Kenapa? Karena dengan sakit Allah berikan kesempatan seorang hamba digugurkan dosa-dosanya kalau ia menerima sakitnya dengan penuh keridhaan. Lihat, sesuatu yang tidak diharapkan ternyata baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti adik-adik, karena di sini katanya anak-anak SMA ya. Kalaulah nanti ada orang yang melamar kalian, ini pesan saya, sudah ta'aruf, ya misalnya sudah tukar biodata, sudah nadhar, apa itu nadhar? Saling melihatnya, tiba-tiba diputuskan oleh pihak laki-laki, maka tidak perlu bersedih, katakan bahwa ini adalah yang terbaik, ya. Dan akan lebih cepat untuk pulih daripada orang-orang yang tidak memiliki akidah yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya akidah yang benar dalam kehidupan kita agar kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang tegar di dalam menghadapi kehidupan dunia. Ya, baik. Dan mempelajari akidah, tentunya akidah yang benar itu yang seperti apa sih teman-teman? Akidah, keyakinan yang sesuai dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para sahabat, para tabi'in sesuai dengan penafsiran mereka, bukan sesuai dengan penafsiran kita. Jadi akidah yang benar disebutkan adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hiyal imanul jazim billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi wa bi kulli ma jaa fil Qur'anil Karim wa sunnatis sahihah min usuluddin wa umurihi wa akhbarihi wa ma ajma'a alihi salafus salih wa taslimu lillahi ta'ala fil hukmi wal amri wal qadari wasyara' wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam bitta'ati wat tahkimi wal ittiba'. Itu adalah akidah yang benar. Ada juga yang mengatakan bahwa arti dari akidah yang benar adalah keyakinan kita terhadap Allah, keyakinan kita terhadap malaikat, keyakinan kita terhadap kitab-kitab, keyakinan kita terhadap rasul-rasul utusan Allah, dan keyakinan kita kepada hari akhir serta takdir yang baik atau yang tidak baik, wal qadari khairihi wa syarrih. Jadi ada banyak teman-teman, kalau kita lihat para ulama di dalam kitab-kitabnya, mereka banyak mendefinisikan akidah yang benar. Dan ketahuilah bahwa semua ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, dan Imam Malik rahimahullahu taala, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya apa-apa yang telah mereka katakan di dalam kitab-kitab beliau semuanya bermuara pada Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka mengatakan akidah yang benar adalah keyakinan yang dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi keyakinannya tidak melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Itu akidah yang benar. Maka dari itu teman-teman, subhanallah, mempelajari akidah ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban bagi kita semuanya. Karena dengan kita memiliki akidah yang benar, tadi sudah saya sampaikan, kita akan mengerti kenapa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memiliki akidah yang benar, akhirnya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang tegar dalam menerima semua episode kehidupan. Karena dalam akidah yang benar terdapat al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalam akidah yang benar ada iman terhadap takdir. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah yang benar ada kita beriman dengan
rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu dipelajari tidak bisa dengan instan, teman-teman. Jadi yang namanya akidah itu harus dipelajari. Berarti apa? Berarti wasilahnya kita harus banyak-banyak duduk di majelis ilmu. Cara agar kita dipahamkan oleh Allah seperti apa akidah yang benar. Di antaranya jangan pernah bosan untuk duduk di majelis ilmu. Sampai kapan kita duduk di majelis ilmu? Sampai Allah wafatkan kita, ya. Teruslah menjadi penuntut ilmu sampai Allah mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika beliau ditanya, "Wahai Abu Abdullah," ya, "Wahai Abu Abdullah," Abu Abdullah ini kunyahnya Imam Ahmad. Beliau ditanya, "Sampai kapan engkau belajar? Sampai kapan engkau menuntut ilmu?" Maka kata beliau, "Sampai Allah wafatkan saya." Ya, sampai saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah teman-teman, ketahuilah semakin lama kita belajar ilmu agama, maka kita akan merasa kita itu sedikit sekali baru tahu yang namanya ilmu Allah. Kita akan merasa, ya Allah, selama ini ternyata saya baru mempelajari ini gitu loh. Ternyata ilmu Allah itu luas, ilmu Allah itu banyak. Kalau ada yang bertanya kepada saya, "Ustazah, dulu waktu di Yaman berapa tahun?" Saya rasanya malu sekali mengatakan berapa tahun, ya akhwat. Karena menurut kami belajar 6 tahun di sana tuh sebentar. Dan di antara yang menjadi alasan kami pulang ke Indonesia karena kami ingin birrul walidain, ya. Ingin berbakti kepada kedua orang tua kami. Karena teman-teman kami dari belahan dunia yang lain, mereka ada yang belajar sampai 15 tahun, ada yang belajar sampai 20 tahun, Bu. Ada yang belajar dari saya ke sana 2004 sampai sekarang belum pulang. Itu berapa tahun itu? Coba. Dan beliau ada di sana sebelum saya ke sana. Subhanallah, mungkin puluhan tahun, ya. Jadi subhanallah teman-teman, yang namanya belajar itu adalah wasilah untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang patut kita pelajari pertama kali adalah ilmu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ilmu yang penting. Sekarang saya berbicara masalah tauhid. Tadi saya berbicara masalah apa? Akidah. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, enggak? Berarti perbedaannya apa? Akidah sama tauhid. Ada yang bertanya begitu atau tidak? Atau sudah pada paham? Ada. Kayaknya ada hadiah ya tadi ya? Ada? Boleh dilihatkan hadiahnya? Oh, di belakang. Coba Mbak, bawa sini Mbak. Saya mau tanya ke teman-teman. Hadiahnya udah siap belum? Boleh dibawa ke sini? Masya Allah. Coba teman-teman, adik-adik, terima kasih Mbak. Apa perbedaan antara akidah dan tauhid? Nggak lihat Mbak Google. Apa tuh? Akidah sama tauhid. Tadi kan saya berbicara masalah akidah ya. Terus saya nyerempet-nyerempet ke masalah tauhid. Ayo, apa sih? Apakah sama antara akidah dan tauhid atau ada perbedaan? Ibu mau jawab? Boleh Bu, silahkan. Nggak apa-apa kok, salah juga nggak apa-apa Bu. Ya silahkan Ibu. Kalau tauhid hanya menyembah kepada Allah. Baik. Kalau akidah Bu? Kita tahu tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia itu akidah. Kalau tauhid hanya menyembah Allah, ya enggak apa-apa. Ya, betul jawabannya. Masya Allah. Nanti saya tambahkan. Barakallahu fiik. Ibu mau buku yang mana? Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu, atau cukuplah Allah sebagai penolong, atau untayan nasihat untuk remaja. Kayaknya ibu sudah bukan remaja lagi ya. Ini aja. Cukuplah Allah sebagai penolong atau manfaatkan waktu luang. Masya Allah. Monggo Mbak, bisa diminta tolong ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah berikan usia yang barakah untuk ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak ibu anak-anak yang salih dan salihah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Ayo, ya wa iyyaki fajazakillah khair. Anak-anak muda jangan kalah sama ibu-ibu. Ya. Ini harusnya anak-anak muda lebih aktif lagi. Baik. Izin saya menambahkan ya. Jadi perbedaan antara akidah dan tauhid enggak usah ditulis dulu, nanti tulis dengan bahasanya kalian. Lihat dulu aja, fokus dulu. Saya sebentar kok. Gampangannya, saya ingin menyampaikan sesuatu yang mudah dicerna dulu.
Akidah itu teman-teman adalah keyakinan kita secara umum, termasuk di dalamnya keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada malaikat, keyakinan kita kepada rasul-rasul, keyakinan kita dengan kitab-kitab, keyakinan kita terhadap hari akhir, dan keyakinan kita terhadap takdir yang baik dan buruk, atau biasa kita kenal dengan rukun iman. Itu adalah akidah. Tauhid lebih khusus lagi. Tauhid biasanya membahas masalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti rukun iman yang keberapa? Yang pertama. Itu adalah tauhid. Silahkan tulis dengan bahasa masing-masing. Bisa dipahami ya? Ya. Baik. Sudah mendapat berapa poin? Pentingnya mempelajari akidah yang benar. Tadi ya, memotivasi kita untuk beramal sholih, ya kan? Karena kita tahu bahwa kita di dunia ini berbekal untuk hari akhirat nanti. Yang kedua, di antara pentingnya mempelajari akidah agar kita tahu tujuan hidup kita. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Di antara kita mempelajari akidah adalah karena akidah itu pondasi ya bagi kehidupan seseorang. Dan yang keempat, mempelajari akidah, pentingnya mempelajari akidah karena akidah yang benar merupakan penentu diterima atau tidaknya berbagai amal salih. Ini yang akan kita bahas. Jadi, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketika kita beramal, maka ada amalan seseorang yang tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu harus memiliki dua syarat mutlak yang nggak bisa ditawar-tawar. Yang pertama, amal yang kita lakukan adalah murni hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalamnya yang ditunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar-benar murni karena Allah. Maka dari itu yang namanya sebuah amal itu biasanya didahului dengan niat. Dan dari niat itulah yang menjadikan amalan kita diterima atau tidak. Penentu amalan kita diterima atau tidak itu dengan sebuah niat. Apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata Umar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi setiap kita itu tergantung dari niatnya masing-masing. Kalau niat kita berhijrah, niat kita beramal sholih untuk mencari ridhonya Allah, maka Allah akan berikan itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ada seseorang berhijrah dengan niat untuk mendapatkan kepingan-kepingan dunia atau menikahi seseorang, maka Allah juga akan berikan. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan niat yang bagus, niat yang sholih disebut oleh para ulama dengan sebuah kaidah yang dinamakan dengan al-ikhlas. Ya. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu memurnikan amal sholih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau demikian, misalnya ada orang dia berbuat amal sholih, contohnya menyembelih. Tapi ketika menyembelih, penyembelihannya bukan ditunjukkan untuk mencari ridho Allah, tapi ditunjukkan untuk hal lain ya yang bukan untuk Allah. Berarti sembelihannya diterima atau tidak di hadapan Allah? Tidak. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Kautsar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar washolli li rabbika wanhar. Ya, bahwa salat kita, sembelihan kita
itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, sembelihan kita, semuanya hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan melihat pada diri seorang hamba ketika beramal apakah memang benar dia murni hanya untuk Allah atau untuk yang lainnya. Contoh misalnya untuk yang lainnya, tadi sembelihan bukan untuk Allah tapi untuk yang lainnya, dipersembahkan untuk setan misalnya, maka ini amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ditunjukkan karena adanya dia beramal soleh untuk mendapatkan pujian. Nah ini juga, kalau yang pertama insya Allah kita lulus semua ya. Kita beribadah, sholat kita hanya tunjukkan untuk Allah, sembelihan kita hanya tunjukkan untuk Allah, insya Allah lulus semua. Masalahnya yang kedua ini, terkadang ada beberapa hamba Allah yang ketika beramal namun niatnya bukan untuk mendapatkan ridho Allah tapi mendapatkan pujian dari manusia. Ya. Ingin didengar oleh manusia bahwa fulan itu adalah orang yang baik, bahwa fulana dia rajin baca Al-Quran, bahwa fulana dia rajin salat, bahwa fulana dia rajin bersedekah. Niat-niat yang seperti itu ya akhwat, maka amal solihnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akidah yang benar adalah akidah yang apabila dia beramal, dia tahu bahwa amal solihnya murni ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syarat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal solih kita adalah dengan al-ittiba'. Apa itu ittiba'? Di sini Syekh mengatakan dalam kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamid dengan muqaddimahnya Syekh bin Baz Allah yarhamuh, disebutkan bahwa di antara amal salih yang diterima di sisi Allah adalah al-ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba adalah ketika kita beramal salih, kita mengikuti apa-apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mencari-cari sesuatu yang lain. Jadi hidup itu sebenarnya sederhana, Bu. Cukup memfollow. Siapa yang di-follow? Siapa yang diikuti? Bukan media sosial ya. Yang diikuti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita jalannya sudah benar, berada di koridor yang benar, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang yang kita perlu pikirkan begini. Kan tadi yang namanya akidah yang benar itu penentu amal soleh diterima atau tidak ya ibu-ibu ya. Nah, amal soleh diterima kan syaratnya dua, memurnikan amal soleh hanya untuk Allah dan ittiba. Nah, untuk ittiba ini seperti apa? Bagaimana kita mengetahui bahwa amal soleh kita itu sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Ayo ibu-ibu ada yang jawab? Atau mbak-mbak boleh acung tangan. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa yang kita lakukan dari macam-macam amal soleh ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah? Ya tidak melenceng kiri gitu ya. Kiri seperti ini ya. Sesuai dengan koridor yang ada. Bagaimana? Ayo, tadi udah ibu-ibu, sekarang mbak-mbak. Yuk adik-adik, bagaimana ya caranya? Silakan. Ini ibu-ibunya jadi kayak kuliahan lagi ya. Boleh. Ada yang mau mencoba? Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa amal soleh kita itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah? Kan tadi syarat diterimanya amal ya. Saya tunjuk ya, kalau ada yang jawab ya. Atau kalau ada yang jawab boleh acungkan tangan. Ayo. Baik, Mbak yang pakai ya, ini dengan boleh dicoba boleh. Gimana Mbak caranya Mbak? Kata mbaknya, aduh aku ngimpi apa ya semalam malah ditunjuk gitu. Ayo Mbak, perkenalkan diri dari mana nih? Masya Allah. Gimana tuh caranya biar kita tuh tahu, oh amal soleh saya tuh sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad, atau ternyata ada yang tidak sesuai dengan petunjuk. Gimana caranya Mbak? Masya Allah. Ya, memperdalam pengetahuan amal soleh dari Al-Quran dan hadis. Benar jawabannya.
Masya Allah, barakallahu fi. Mau buku yang mana? Cukuplah Allah sebagai penolong atau untayan nasihat untuk remaja? Oh, remaja. Monggo silakan. Baik, jawabannya sudah benar. Ya, apa jawabannya? Jawabannya memperdalam ilmu yang berkaitan dengan amal solih. Dari mana panduannya? Dari Al-Quran dan Sunnah. Berarti teman-teman, kita harus banyak duduk di majelis ilmu agar kita tahu, oh ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oh ini tidak dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Urgensi ilmu, teman-teman, ilmu agama untuk kehidupan kita, diantaranya agar kita mengetahui bahwa hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rugi teman-teman rasanya kalau kita sudah beramal sholih tapi ternyata tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Diibaratkan ada orang, saya selalu mengibaratkan begini, ada orang yang dia teman-teman misalnya tinggal di sebuah apartemen lah misalnya ya. Apartemennya tuh apartemen jadul, manual, nggak ada lift ya, pakai tangga yang muter itu ya. Di Yogyakarta mungkin masih ada ya. Dan dia tuh lantainya sampai lantai 10. Teman-teman sudah di lantai 10, kuncinya ketinggalan di resepsionis. Nyesel apa nyesel? Ya Allah, sudah naik ngos-ngosan 10 lagi gitu ya. Ternyata kunci kamarnya ketinggalan di resepsionis. Berarti harus balik lagi nggak tuh? Balik laginya butuh tenaga nggak? Butuh tenaga kan, nggak bisa langsung ke lantai 1. Nah ini adalah penyesalan bagi orang-orang yang dia ketika di dunia tidak mau belajar, tidak mau duduk di majlis ilmu. Dia akan menyesal di akhirat nanti ketika tahu amal solih yang ia berlelah-lelah dalam melaksanakannya di dunia ternyata tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menyesal. Maka sebelum penyesalan datang, mari kita bersama-sama menjadi hamba-hamba Allah yang sering duduk di majlis ilmu. Karena ketika kita duduk di majlis ilmu, kita akan mengetahui bahwa itu adalah sesuai yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad, itu tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad, itu tidak dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian ketahuilah bahwa yang namanya akidah, yang namanya menyembah Allah, tauhid, ini adalah ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para utusan-utusannya. Jadi tidaklah diutus para rasul atau utusan-utusan Allah kecuali untuk menyebarkan sebuah ajaran kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ajaran tauhid kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau kita tahu teman-teman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan Islam kurang lebih berapa tahun? Ibu-ibu, teman-teman, berapa tahun? Ayo, adik-adik, berapa tahun Rasulullah itu berdakwah? Berapa tahun? Ayo dek, Rasulullah berdakwah berapa tahun? Nah ini ada adik yang paling kecil. Ayo, berapa tahun nak? Ayo jawab, kata uminya. Jawab. Berapa tahun Rasulullah berdakwah? Berapa? Semua loh, dalam periode Mekah dan Madinah. Berapa? Ya, kira-kira berapa? Ada yang jawab. Siapa yang jawab? Masya Allah, adik kecil yang jawab. Ini yang jawab adiknya apa uminya? Masya Allah. 23, sini nak. Enggak apa-apa, sini namanya Mas siapa? Ayo. Masya Allah. Kenalan. Namanya adik siapa? Sini. Nih, dekat ke mic. Sini, namanya siapa? Kafa. Dari mana? Dari Papua. Masya Allah. Rasulullah berdakwah berapa tahun nak? 23 tahun. Masya Allah, jawabannya dari siapa? Aku dari buku tauhid. Masya Allah. Menuntut ilmu di mana? Belajar di mana nak? Belajar kan ada buku.
Adik Kafa belajarnya di mana? Menuntut ilmunya di mana? Sekolah di mana? Sekretaris. Masya Allah, barakallahu fiik. Berarti jawabannya dari adiknya. Masya Allah. Duduk dulu. Ustazah doakan semoga Allah menjadikan adik Kafa orang yang bermanfaat untuk umat. Insya Allah, semoga Allah menjadikan apa? Mau doa apa? Adik Kafa calon imam di Masjidil Haram. Semoga Allah jadikan adik Kafa sebagai anak yang salih, berbakti untuk kedua orang tua. Amin. Nih hadiahnya mau snack karena di depan saya ada snack. Snack atau buku? Buku aja, Masya Allah. Ini padahal saya kira anak-anak kecil nggak mau buku ya, maunya snack. Ternyata maunya buku, Masya Allah. Bukunya cukuplah Allah sebagai penolong. Ustazah enggak bawa buku anak-anak. Suka baca enggak? Suka. Beli buku sendiri ya. Pulang dari sini beli buku ya. Oke? Buku yang bacaan anak-anak sama Umi ya. Nih, tak kasih uangnya aja ya. Ini bukunya cukuplah Allah sebagai penolong ya. Suka mau kasih uang untuk beli buku anak-anak atau buku ini? Kasih uang aja. Oh ya. Fitrah nih ya. Nanti buat beli buku. Sebentar. Ini uang dari Allah. Dari siapa, Nak? Dari Allah. Berarti kalau dari Allah, Mas Kafa harus apa? Harus bersyukur. Nanti insya Allah beli ya buku ya. Ya bilang apa? Ayo. Terima kasih. Sama-sama. Masya Allah. Lihat, kita malu ya ke anak-anak. Kita malu loh ke anak-anak. Kadang Allah hadirkan anak-anak itu untuk kita belajar darinya. Ya, di tempat kami ibu-ibu di sekolah Alam Tahfiz Unggulan tuh alhamdulillah ada banyak anak-anak TK. Namun keyakinan mereka kepada Allah jauh di atas keyakinan kita. Buktinya apa? Pernah suatu hari, ini kisah tadi saya sudah bicara ke banyak. Suatu hari ada anak full day, usianya masih 5 tahun. Anak ini hari itu pas menunya sayur asem. Ya, sayur asem tuh biasanya ada jagungnya ya ibu-ibu ya. Terus dia bilang ke temennya, jagung ini tuh bervitamin loh. Jagung ini dari Allah. Terima kasih ya Allah. Lihat, anak sekecil itu paham kalau jagung yang sepotong itu perlu disyukuri. Subhanallah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Harusnya kita yang sudah lebih dewasa, yang sudah lebih lama hidup di dunia, yang sudah banyak nikmat yang kita rasakan dari Allah, harusnya kita sudah kembali kepada Allah dengan keyakinan yang benar. Ya, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali lagi. Ya, jadi jawabannya tadi berapa? 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya. Coba kira-kira 13 sama 10 tahun ibu-ibu, teman-teman banyakkan mana? 13 dan 10, 13 tahun. Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah lebih lama daripada di kota Madinah. Dan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun? Rasulullah mendakwahkan, mengajak orang-orang yang ada di kota Mekah untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan akidah. Ya, mereka diminta untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Qur'an, semuanya berkaitan dengan akidah. Jadi di Mekah itu belum waktunya Rasulullah menyampaikan tentang syariat. Di Madinah baru Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya tentang syariat-syariat yang berkaitan dengan Islam itu sendiri. Ya, jadi dakwanya Rasulullah di Mekah khusus berdakwah masalah akidah. Masya Allah. Baik, jadi ini ilmu akidah adalah ilmu yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan di muka bumi ini. Masya Allah. Baik. Sudah dapat berapa poin, Mbak? 4, 5, 6. Dan belajar akidah yang benar ini, teman-teman, contoh misalnya kita mempelajari tentang beriman kepada Allah. Itu ndak satu pertemuan loh. Beberapa kali pertemuan. Ya.
Kemudian setelah itu kita mempelajari tentang beriman kepada malaikat. Itu juga beberapa pertemuan. Kita mempelajari beriman kepada hari akhir. Itu juga puluhan pertemuan. Jadi untuk belajar masalah akidah ini dibutuhkan waktu yang cukup lama. Dan artinya kita dalam hidup kita kalau bisa ya, kita tidaklah berlepas dari yang namanya belajar akidah. Dan akidah itu kelak yang akan menyelamatkan manusia di akhir kehidupannya. Orang yang memiliki akidah yang benar dan istiqomah di dalamnya, kelak Allah akan mampukan di detik-detik ketika dia mengakhiri hidupnya dengan dimudahkan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa di akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penentu akhir hidup baik atau buruk seseorang itu ada dalam akidah ya. Sudah berapa poin? 6. Masya Allah. Baik, insya Allah kita cukupkan dulu. Ini kan muqaddimah katanya ya. Kata para panitia ini baru muqaddimah loh Bu. Muqaddimah untuk belajar akidah yang benar ya. Nanti insya Allah kita doakan para panitia kajian dari Basiro, semoga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mengadakan acara-acara yang berkaitan kita mempelajari akidah yang benar itu seperti apa. Bahkan nanti bentuknya silsilah ya, silsilah. Dimulai dari kita beriman kepada Allah, dimulai dari beriman kepada Rasulullah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari akhir, dan terakhir beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang hari ini kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai hamba-hambanya yang ketika bertambah ilmu bertambah pula dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ulama, orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.